Pak Ansar lebih hebat dalam pengelolaan itu. Kalau itu kesimpulan Mas ya silahkan. Begitu. Positioning itu nggak ada di negara gitu, di ibu kota nggak ada, di Dan provinsi itu sebenarnya nggak ada. tugas gubernur untuk itu. Harusnya. Jadi kita berbicara di Pilkada Kepri, ada 2 calon, mungkin 3. Tapi yang sudah deklar ada 2, Pak Rudi dan Pak Ansar. Tentu masyarakat akan bertanya, pemimpin yang seperti apa nanti yang akan diharapkan? Bisa dari penilaian dari 2 pasangan ini, 2 calon ini, atau mungkin, dua-duanya enggak, kita butuh calon baru lagi yang bisa membuat Kepri lebih maju. Silakan. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang produk politik, maka produk politik itu pada dasarnya 2 saja. Ya. 1 personal, yang kedua kinerja. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang produk politik sebenarnya 2 itu saja. Kalau kita bicara kinerja tentu bisa dilihat oleh publik apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi karena sudah menjadi pejabat publik. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Ansar Ahmad juga sudah menjadi pejabat publik. Tentu masyarakat bisa melihat itu. Ya. Yang kedua adalah soal personal. Personal brandingnya ini yang menjadi persoalan penting. Bagaimana karakteristik seorang pemimpin itu sehingga menampilkan kesan yang disukai oleh publik. Nah, kita bisa saja lihat bagaimana karakteristik Pak Rudi, begitu juga dengan karakteristik personal antara Ansar Ahmad dan Rudi. Silakan saja publik untuk menilai. Nah, apa yang dibutuhkan oleh Kepri? Saya kira membangun Kepri ini tantangan terbesarnya adalah Kepri ini adalah wilayah kepulauan. Ya. Kita wilayah kepulauan terbesar di Indonesia dengan ruang fiskal yang terbatas. APBD Kepri itu kan hanya kisaran 4 triliun plus minus. Jadi tantangannya adalah sangat besar, wilayah yang besar, sementara ruang fiskalnya terbatas hanya 4 triliun. Maka dibutuhkan pemimpin yang mampu menggali potensi untuk mendapatkan PAD, itu yang pertama. Yang kedua adalah dibutuhkan pemimpin yang mampu mengakses dana pusat sehingga ruang fiskal Kepri yang 4 triliun plus minus itu bisa didukung dengan akses dana dari pusat. Nah, saya kira kita butuh pemimpin yang seperti itu, yang mampu menggali sehingga daerah kepulauan ini bisa terbangun dan mampu mengakses dana pusat secara maksimal sehingga terbantu kapasitas fiskal kita yang terbatas. Itu yang kedua. Tentu di sisi lain Kepri adalah berandanya Indonesia, maka isu-isu tentang perbatasan, isu-isu tentang pertahanan di sisi lain juga menjadi hal penting, walaupun itu bukan isu-isu yang populis di mata publik. Tentu isu-isu yang populis di mata publik adalah isu-isu yang terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan kemakmuran dan seterusnya. Saya kira itu. Ya, artinya masyarakat juga sekarang penilaian begini, Pak Ansar Ahmad sebagai seorang petahana, Pak Rudi penantang dengan di belakangnya powerful soal pembangunan Batam. Nah, ini agak menarik ini kita melihat. Batam itu ada 2 mesin besar yang di Batam itu. Satu mesinnya namanya APBD, Betul. Yang kedua mesinnya namanya BP. Ya. Nah, kalau kita lihat tren pembangunan Batam itu memang kisarannya kan pertumbuhannya kisaran 7% dan itu juga tidak terjadi hari ini. Kalau kita flashback 15 tahun ke belakang juga kisaran 7% itu. Jadi kalau kita lihat pembangunan yang masih di Batam sangat rasional saja karena ada 2 mesin besar yang diakumulasi itu lebih besar dari APBD Kepri di mana akumulasinya kisaran 6 triliun. Sementara APBD Kepri hanya 4 triliun dengan wilayah 7 kabupaten kota. Nah, disitulah dibutuhkan kemampuan pemimpin untuk mengakses anggaran. Nah, tentu perlu dipertanyakan apakah 2 sosok ini punya kemampuan untuk mengakses anggaran? Apakah kita bisa lihat di masa kepemimpinan Rudi, kemampuan mengakses anggarannya bagaimana? Begitu juga dengan di masa kepemimpinan Ansar Ahmad, kemampuan mengakses anggarannya bagaimana? Menurut pandangan Bang Bismar gimana? Nah, berhasil nggak Pak Ansar memimpin Kepri? Kalau itu sangat subjektif gitu ya. Subjektif ya? Tapi ya pandangan seorang akademisi kan boleh-boleh saja. Kalau kita lihat indikator makro, trennya mana naik? Kalau naik kita, ya trennya ya? Indikator makro kan bisa kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, IPM, Gini rasio itu trennya positif. Kalau kita tengok dalam kasus Batam juga trennya juga positif kalau kita lihat indikator makro. Jadi secara kinerja kedua sosok ini punya kinerja yang menurut hemat saya memiliki tren yang positif kalau kita lihat pada indikator makro. Cuma persoalannya adalah bagaimana karakter kedua pemimpin ini mampu menggali potensi itu. Kita belum pernah, kalau Pak Rudi ya kan kapasitas ruang fiskalnya 6 triliun. Ya. Sementara lebih kuat ya? Sementara provinsi hanya kapasitas ruang fiskalnya hanya sekitar 4 triliun. Jadi di situ dibutuhkan tantangan. Artinya bisa dikatakan Pak Ansar lebih hebat dalam pengelolaan itu. Kalau itu kesimpulan Mas ya silahkan. Silakan. Mbak Angel silakan Mbak Angel. Saya nggak terlalu pintar ya perhitungannya dengan Bapak ya. Tapi saya melihat begini, bagaimana positioning Tanjung Pinang itu
bisa diingat sebagai ibu kota Oke. dibandingkan Batam untuk Kepri. Karena orang kalau kita bicara Kepri, mereka pasti menjurusnya ke Ke Batam ya. bukan ke Tanjung Pinang. Kayak katakanlah orang luar negeri, oh mereka kenal Indonesia, tapi mereka nggak kenal, ada beberapa orang nggak kenal Indonesia. Tapi kalau disebut secara brand ya. secara geografis ya, Ya, secara branding ya. Ya. Tapi kalau kita sebut Bali, oh mereka pasti paham itu positioning country begitu. Nah sampai saat ini saya bertemu dengan teman-teman saya kalau saya bicara Kepulauan Riau, oh Batam ya. Padahal Batam Kepri bukan hanya Batam gitu, tapi Tanjung Pinang, Bintan, kemudian ada Tanjung Balai Karimun begitu. Nah positioning kotanya itu bagaimana ibu kotanya yang Ya, berarti itu belum terlihat. maksudnya bisa dikatakan apakah kurang berhasilnya Pak Ansar untuk mengangkat itu? Saya menilainya seperti itu. Seperti Mohon itu. maaf Bapak. Ya, silakan, Mohon silakan, maaf Bang. Bapak-bapak. Kalau itu menarik. Silakan. Kalau itu menarik. Kalau saya tidak melihat dari segi pertumbuhan ekonomi ya, saya Ya, nggak mau ya. membandingkan antara Batam karena memang Batam itu didesain sebagai kota industri dan kota bisnis begitu. Betul, Berbeda ya. dengan Tanjung Pinang yang didesain sebagai kota administratif. Artinya ada Tapi- sesuatu hal yang bisa dinaikkan di Tanjung Pinang sebenarnya. Betul. Karena mereka banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah di sana, begitu yang bisa dijual katakanlah begitu, yang bisa dimarketingkan begitu. Tapi yang hanya dilihat di sini hanya pulau Batam, Bintan, bukan Penyengat. penyengat saja pulau ya. penyengat saja begitu. Itu Bagian juga dari Tanjung Pinang. benar itu tahu benar bagian dari Tanjung Pinang. Tapi kan secara simbolis Tanjung Pinang kayak oh ya Indonesia ibu kotanya apa? Jakarta begitu Oke, kan. ya. Begitu. Positioning itu nggak ada di negara gitu. Di ibu kota nggak ada, di Dan provinsi itu nggak sebenarnya ada. tugas gubernur untuk itu. Harusnya. Harusnya. Karena dia membawa label dong. Dia Ya. membawa label. Kalau misalkan dia kepala negara, dia membawa label ibu kotanya juga begitu. Labeling itu udah melekat di dalam pimpinan begitu. Kayak Bapak Kaprodi kan membawa nama siapa brandnya, nama-nama universitasnya begitu. Jadi kalau Ya, itu silakan. saya kira menarik itu ya. Harus kita tengok secara historis. Batam ini sudah ada kebijakan afirmasinya sejak tahun 1970-an. Ya. Jadi afirmasi Batam itu untuk menjadikan sebagai pusat ekonomi, sebagai pusat industri, dan seterusnya itu sudah ada sejak tahun 1970-an. Tanjung Pinang bukan lebih tua lagi. Betul secara historis, tapi Ya. kan intervensi kebijakannya, afirmasinya, pengelolaannya, Batam ini lebih spesial dibandingkan daerah lain di sejumlah daerah di Provinsi Kepri. Poin yang ingin saya sampaikan adalah ada afirmasi kebijakan yang diikuti dengan afirmasi anggaran di situ. Mulai dari otoritas, sekarang menjadi BP. Kalau kita tengok sejarahnya, menjadikan Batam ini sebagai pusat industri, sandingannya dengan Johor, sandingannya dengan Singapura. Jadi dia tolak ukurnya tidak hanya bisa diukur dalam konteks nasional, tidak hanya bisa diukur dalam konteks regional, tapi juga bisa tidak disandingkan capaian pembangunan Batam yang secara historis sudah diintervensi, diberikan afirmasi sejak tahun 1970-an itu dalam konteks ekonomi, apakah hari ini sudah mampu bersanding dengan kawasan di sekitarnya. Jadi melihat Batam itu, perspektifnya tidak hanya bisa perspektif nasional, karena Batam didesain untuk mengimbangi kota-kota di kawasan regional. Regional ya. Maka ada intervensi itu sejak tahun 1970-an. Jadi sama juga dengan kasus Tanjung Pinang, saya kira memang itu tantangannya memang, karena kan untuk bisa tumbuh berkembang secara ekonomi itu kan harus ada sejumlah kegiatan industri yang mensupport itu, dan itu harus kita lihat bahwasanya kawasan di Bintan dan Tanjung Pinang itu belum tumbuh. Tapi kalau di Batam kan memang diintervensi dari awal, sudah didesain dari awal. Baik, gimana Pak Rufi? Ya, ini menarik ini. Kita harus pahami Batam itu walaupun hampir 6 triliun APBN, APBD, tapi dia punya penduduk 1,2 juta. Ya, Lebih besar, masalahnya lebih complicated dibandingkan ngurus Tanjung Pinang yang 260 ribu sama Tanjung Bintan yang 100 ribuan atau Natuna yang 70 ribu gitu ya. Jadi besarnya anggaran iya, masalahnya juga besar gitu. Nah harus kita yakinkan juga bahwa Batam itu pesatnya di tangan Rudi ketika mulai digabungkan. ex officio ya. Ex officio di PP 62 tahun 2019. Nah disitulah seorang wali kota bisa mensejalankan programnya dengan kebijakan di BP Batam. Ketika zamannya Ahmad Dahlan masih sendiri-sendiri, ketika Mustafa Wijaya jadi kepala BP juga sendiri-sendiri, ketika Lukito juga sendiri-sendiri, itu
masing-masing punya ego yang luar biasa tuh. Mau bangun sekolah, tanahnya sama BP, nggak bisa dibangun kalau BP nggak ngasih. Nah sekarang 2019 ketika PP 62 digabung, wali kota menjabat ex officio kepala BP, nah seorang Rudi bisa menggabungkan dua mesin menjadi satu. Itulah saya kira kelebihan dia untuk infrastrukturnya di gas, sarana publiknya di pemerintahan juga sama-sama jalan. Maka ketika tahun 2020 COVID, kita kaget gitu. Sekali pergi ke Batam tahun 2022, ini kok bisa berubah seperti itu. Tapi Karena nanti kalau di provinsi mesinnya cuma satu loh. provinsi itu ada APBD Tanjung Pinang 1 triliun, APBD Bintan 1 triliun, APBD Kepri 6-7 triliun. Ya. Ya harusnya bisa. Kalau Tanjung Pinang kan ya pengelolaannya bupati. Ya kan ada 3 mesin di satu pulau itu. Bayangkan ya, 3 mesin APBD di satu pulau itu. Saya kira kalau kebijakan pemerintahannya pro kepada infrastruktur, maka Tanjung Pinang dan Bintan akan lebih dahsyat berubahnya. Masalahnya kepala daerah kita lebih suka pencitraan, bagi-bagi bansos. Sehingga uangnya menguap, nggak nampak peninggalan-peninggalannya. Nah ini yang membedakan dengan Batam dengan 6 kabupaten di Kepri itu. Batam dikejarnya fisik infrastruktur seperti Jokowi mengejar jalan tol, bendungan dan jalan-jalan raya. Nah di daerah lain ya di mana-mana APBD itu kan 40-60 lah. 40-nya habis untuk pegawai, sisanya baru dialokasikan untuk pembangunan. Nah di Batam itu yang kita lihat nampak pembangunannya karena saya pikir itu ketegasan seorang leadernya. Jadi kebijakan fiskal yang disebutkan Pak Bismar tadi memang sekarang siapa yang punya lobby kuat di Jakarta? Ada janji ke politik Ansar Ahmad misalnya ya macam-macam lah. Dan itu kan belum terwujud. Nah sementara di Batam itu kita dari pesawat saya sudah mulai nampak gitu perubahannya. Jadi saya pikir ini memang soal rasional pemilih saya kira juga tidak rasional juga. Karena semuanya di pemilu yang serba brutal 2024 itu nggak ada rasional gitu. Orang yang harusnya terpilih juga nggak terpilih. Karena seluruh Indonesia juga nggak rasional. Makanya hasil rapat Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu di KPP kemarin, itu suruh evaluasi sistem pemilu kita. Kayaknya nggak benar pemilu 2024. Sama undang-undang pilkada yang 2016 ini. Undang-undang pilkada. Jadi saya kira memang sekarang kalau untuk menang sebuah kompetisi pilkada maupun pemilu, Anda harus siapkan pertama ya isi tas, baru kualitas, lalu marketing tadi. Ya pertanyaannya begini ya, ketika Pak Ansar sebagai petahana, Pak Rudi sebagai penantang, apakah hal tadi soal Tanjung Pinang segala macamnya itu menjadi titik lemah dari Pak Rudi, Pak Ansar? Ya saya melihat battleground pertandingan politik di Kepri bukan lagi di Batam kalau saya ya. Bukan di Batam ya? Enggak di Batam, karena di Batam itu saya kira udah ini punyanya Rudi gitu di Batam. Sama Ansar mengaku punyanya Bintan gitu. Nah kalau saya melihat Batam itu punyanya Rudi. Jadi pertempurannya di Pulau Bintan sebenarnya. Apakah Rudi bisa menjebol Pulau Bintan, Tanjung Pinang dengan kota Tanjung Pinang, atau Ansar bisa menjebol Pulau Batam? Ya. Kalau Karimun, Lingga, Anambas Natuna itu kan mengikut saja dia, karena akan imbang lah ya. Jadi pertempuran sebenarnya Pulau Bintan. Kalau Ansar kalah di Pulau Bintan, atau Rudi menang tipis di Pulau Bintan, pilkada selesai. Tapi kalau Ansar menang banyak, kalah tipis di Pulau Batam, menang banyak di Pulau Bintan, selesai juga pilkada. Jadi sekarang strategi Muhammad Rudi dan Ansar Ahmad, apakah mengambil calonnya di Batam, atau Rudi mengambil calonnya wakilnya di Pulau Bintan. Pulau Bintan. Kayaknya ini yang real saya kira. Karena Ansar kemarin menang di Pilkada Kepri, karena dia menang telak di Pulau Bintan. Selisihnya sampai hampir 60.000 suaranya. Sementara Isdianto menang tipis di Batam 28.000 selisih. Dan itu bisa diulang loh suksesnya oleh Pak Ansar. Nah makanya saya kira Rudi juga nggak mau kalah strateginya. Ya. Di Tanjung Pinang dia mengusung Nasdem calonnya. Bu Rahma ya. Di Bintan juga ketua DPD Nasdemnya yang diusung. Karena untuk mencuri suara Ansar di Pulau Bintan. Nah di Batam Ansar bingung nih. Mau ngusung Amsakar, partainya apa? Golkar kurang kursi. Ya, ya. Maka direbutlah Nasdem nih. Kalau Nasdemnya nggak dapat, ini akan menjadi titik lemah pasangan
Baik, kita akan membicarakan koalisi partai setelah ini. Sekarang Mbak Neni, gimana? Dua sosok ini antara Pak Rudi dengan Pak Ansar Ahmad. Ini tambah panas ini, Mas. Harus dipanaskan memang. Ya, kalau saya melihat mungkin dari perspektif yang berbeda dari teman-teman tadi, kita hari ini tidak hanya hiruk pikuk dalam konstelasi politik yang semakin panas, tetapi ada hal yang kita lupakan bahwa kita sedang mencari pemimpin terbaik kita, Betul. pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang mampu mengakselerasi pembangunan seperti disampaikan oleh kawan kita tadi, dengan konteks Kepri sebagai provinsi kepulauan yang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya integritas, gerak cepat ya, dan lain-lain. Ini yang saya pikir yang di kampanye publik itu kita terlupakan persoalan track record, kemudian integritas, komitmen, anti korupsi dan lain-lain. Kalau saya meminjam istilah Profesor Syafi'i Ma'arif, kita itu harus memilih pemimpin orang-orang yang merdeka. Merdeka dalam artian figur yang oke dalam sistem politik hari ini kita harus didukung oleh partai. Kemudian didukung oleh siapalah di belakangnya. Tetapi apakah pemimpin kita mampu bertahan dengan integritas moral itu? Karena sebesar apapun APBD, APBN yang kita miliki, sebesar apapun akses kita ke pusat oleh figur-figur yang akan memimpin kita di Provinsi Kepri ini, saya pikir kalau tidak disertai dengan integritas moral tadi, kejujuran, kemudian satu lagi kalau meminjam istilah Profesor Syafi'i Ma'arif, pemimpin kita harus pemimpin yang cerdas. Ya. Tidak boleh pemimpin kita yang bikin program orang di bawah, anak buah yang disuruh bikin program. Artinya pemimpin yang punya visioner. Nah oleh sebab itu kita melihat hari ini pola kampanye, saya pikir oke saja ya, karena setiap pemimpin punya strategi, punya pendekatan, apalagi hari ini pemilih milenial semakin tinggi, kemudian untuk beradaptasi, memasuk ke dunia mereka, saya pikir kita harus ikut di situ. Tetapi saya melihat substansinya adalah itu. Kemudian dari sisi pemilih, kalau saya sebagai warga Batam, saya sepakat dengan Pak Robi tadi, bahwa belum sepenuhnya masyarakat kita itu masyarakat pemilih rasional, karena mobilitas sosial yang tinggi di kota Batam. Orang dari pagi pulang malam, malam pulang pagi dan lain-lain. Mereka tidak terlalu, kalau boleh saya bilang mereka termasuk pemilih yang apatis terhadap baik Pilwako, Pileg kemarin, kemudian Pilkada Kepri. Saya pikir ini tantangan terbesar mungkin Bawaslu KPU ya untuk mensosialisasikan, dan salah satu tugas partai-partai politik yang saya pikir tidak berjalan hari ini Ya, melakukan dua sosok ini antara Pak Rudi dan Pak Ansar Ahmad dari kacamata Bang Denny bagaimana? Karena itu yang mereka sudah berani mendeklarkan diri, artinya kita juga harus berani menilai hal itu. Iya betul, karena kedua pemimpin ini saya pikir memiliki karakter yang berbeda. Ya. Pak Rudi mungkin banyak diasosiasikan di ruang publik sebagai pemimpin yang lebih powerful, gerak keputusan, ketegasan dan lain-lain. Tetapi kita tidak juga bisa lalu Pak Ansar dianggap lemah karena mungkin karakternya. Saya pikir pemimpin ini sama putra terbaik Kepri yang hari ini akan menjadi calon pemimpin kita masa depan. Saya teringat Jokowi itu kan selalu diasosiasikan pemimpin kelemak-kelemek. Yeah. Toh akhirnya kebijakan-kebijakan dia, saya pikir untuk melihat itu kita tidak bisa melihat secara physically, bahwa makanya tadi saya kembali ke visi misi tadi, karena strategi apapun yang akan ditawarkan mereka di saat kampanye nanti, ketika tidak diimbangi dengan integritas tadi, visi yang kuat, kemudian ketegasan. Karena di Kepri ini persoalannya banyak, persoalan stunting, kesenjangan sosial, persoalan pendidikan, angka pendidikan kita di Kepri kalau kita lihat. Jadi ini persoalan krusial. Kemudian kita punya sumber daya alam yang kaya, termasuk terkait tadi geopolitik, geoekonomi, yang kalau kita belajar dengan Singapura, mereka dengan laut, dengan pesisir itu mampu meraup uang. Tapi kenapa Kepri hari ini kalau kita lihat berbeda dengan Singapura, dengan tadi ya, karena seperti disampaikan oleh Bang Bismar tadi bahwa Batam itu disiapkan untuk menyaingi wilayah semenanjung, ya ada Malaysia, ada Singapura dan lain-lain. Kalau kita lihat, saya pikir
Batam hari ini termasuk lambat pembangunannya. Malah lebih lambat ya. Iya, kalau Ya. kita lihat daerah-daerah di sekeliling kita, Malaysia, Singapura, kemudian Sepakat daerah-daerah dengan daerah lain. Mbak Angel tadi dan yang lain yang mengatakan bahwa pembangunan di Tanjung Pinang dan Bintan itu bisa menjadi titik lemah dari Pak Ansar. Kalau kita dari perspektif itu orang akan bisa menilai, tapi itu tidak apple to apple menurut Tidak saya. apple to apple ya. Pertama ya tadi, pertama alasan keuangan Ya. pertama. Kemudian desain Batam itu adalah kota industri, artinya dari sisi infrastruktur, Batam itu diuntungkan. Kemudian Batam daerah industri, kemudian dari sisi populasi penduduk, urbanisasi yang datang ke Batam, notabene mereka punya pendidikan. Artinya secara SDM, kemampuan SDM di kota Batam ini saya pikir jauh mumpuni dibanding daerah-daerah lain di Kepri, sehingga ini akan berkontribusi terhadap sektor ekonomi dan lain-lain. Yang kedua adalah persoalan investasi. Investasi di Batam itu kan terhitung tinggi kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Kepri. Karena memang sentral industrinya ada di sini. Ya. Sehingga inilah yang saya pikir sangat menguntungkan Pak Rudi dalam konteks ini. Pertama, kedua Pak Rudi juga selalu sorot media. Yeah. Seperti Mbak Angel tadi bilang bahwa kenal Rudi. Ya karena memang media hari-hari kita di Batam, media menyorot Batam. Dan Batam dalam tanda petik adalah wilayah kekuasaan Rudi. Sehingga untuk membranding dirinya di ruang-ruang publik dari kota Batam lewat berbagai kegiatan dari kelurahan, kecamatan, dinas-dinas. Ya hari-hari masyarakat ketemu itu. Jadi saya pikir, tapi tidak berarti lalu Pak Ansar kehilangan ruang di Batam. Kalau kita lihat ekspansi Pak Ansar, kalau saya melihat dari beberapa diskusi-diskusi dengan kawan-kawan, menurut banyak masyarakat, Pak Ansar dipersepsikan juga akseptabilitasnya lebih tinggi, mudah diterima oleh masyarakat. Dari sisi entah itu karakter, komunikasi politik, pendekatan dan lain-lain. Saya pikir seperti itu. Ya baik, mana Bang Wendy? Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi memang hari ini bagaimanapun dalam sejarah pilkada di semua provinsi, kabupaten kota di Indonesia, incumbent sangat diuntungkan. Karena dia sudah pernah ada di surat suara, masyarakat sudah pernah tahu itu. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara Pak Rudi, tantangan terbesar Pak Rudi adalah beliau kepala BP Batam, ex officio, dan wali kota Batam. Sehingga ruang untuk bisa menjangkau daerah-daerah Kepri ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi beliau. Tetapi hal yang menarik adalah, ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi dari teman-teman tadi adalah misalnya di sini antara Pak Rudi dan Ansar ini memiliki dua karakter yang berbeda. Berbeda ya. Dari sisi komunikasi maupun dari sisi pelaksanaan tugas. Dan Pak Rudi sejauh ini kalau kita perhatikan, beliau tipikalnya apa yang beliau sampaikan itu pasti akan dia wujudkan. Sedangkan Pak Ansar itu sejauh ini kita masih melihat janji-janji politik saja. Bahkan RT RW yang katanya akan dapat 1 sepeda motor, sampai hari ini juga belum terwujud seperti itu. Dan itu satu hal. Lain halnya adalah misalnya berkaitan dengan tema hari ini, Batam Battleground Pilkada Kepri. Menurut saya itu betul. Kenapa? Karena hari ini Pak Ansar tuh ekspansi ke Batam. Karena dia sudah merasa menguasai Pulau Bintan. Gitu. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, jika ini ingin pertarungan pilkada semakin sengit, Pak Rudi juga harus ekspansi ke Pulau Bintan, gitu. Dan menurut saya, dari kacamata saya ya, kemenangan Pak Ansar di Bintan, Pulau Bintan, baik itu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang, itu tidak lepas juga dari strategi yang dimainkan oleh Pak Rudi juga. Karena koalisi pada saat itu kan Ansar di Bintan kan dengan April. Betul. Ya, yang tidak bisa dipungkiri itu juga orang Pak Rudi. Kemudian di Tanjung Pinang, beliau koalisi dengan almarhum dengan Bu Rama. Ya. Dan itu salah satunya Gerindra Nasdem. Tuah-tuah seperti itu juga harus kita pahami. Bagaimana koalisi-koalisi di tingkat kota itu juga penting. Nah, kembali ke battleground tadi. Kalau seandainya kita lihat hari ini, menurut saya banyak kegiatan Pemprov Kepri yang hari ini banyak difokuskan di Kota Batam. Dan begitu juga, dan Pak Rudi sedikit mencoba untuk keluar, tapi
Pak Rudi juga harus sadar bahwa Pak Rudi juga harus mulai ekspansi ke Pulau Bintan sebagaimana tadi Bang Robi sampaikan. Dan selain itu bagi saya semua pulau di Kepri ini sangat penting dalam kontestasi pilkada. Tapi yang paling penting memang 3 pulau besar, Batam, Pulau Bintan, dan Karimun. Ada satu perbedaan dari mungkin kalau kita melihat secara fisik ya, baliho ya. Pak Rudi menggunakan sekarang, ya, Pak Ansar rasanya belum. Memang belum kelihatannya, Ya. tapi kan beliau juga menggunakan infrastruktur APBD Kepri untuk baliho-baliho program-programnya. Begitu. Secara visual mana yang lebih disukai? Tidak bisa dipungkiri Mas, meskipun sekarang hari ini sudah mulai ramai digital, Ya, tetapi bentuk konvensional baliho itu lebih melekat Lebih karena melekat orang ya? setiap lewat langsung melihat gitu. Nah, tadi kaitan dengan marketing dalam dunia digital, hari ini tidak bisa dipungkiri memang Pak Rudi juga sudah mulai sangat masif Masif nih ya. timnya gitu. Dan di beberapa algoritma TikTok ya memang Pak Rudi sudah mulai melekat di sana. Dan tetapi Pak Ansar juga mulai sedikit mengikuti meskipun tidak semasif Pak Rudi begitu. Dan ada hal yang paling penting juga ketika kita berbicara tentang pilkada ini ataupun pemilu, karena ada dua hal yang menjadi fokus biasanya pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Gitu. Ketika kita berbicara misalnya Batam dianggap wajar mampu membangun infrastruktur karena ex officio dan sebagainya. Menurut saya itu tidak juga betul. Faktor utamanya adalah faktor leadership. Karena bagaimanapun dari dulu BP Batam itu sudah ada. Ya. Dan Pemko Batam juga sudah ada. Begitu juga dengan Provinsi Kepri. Tetapi dengan leadership yang baik, leadership yang mampu mengeksekusi, leadership yang mampu membangun komunikasi dan menarik simpati orang untuk mau menginvestasi, ini kan figur yang komplit. Dan itu hari ini tidak bisa dipungkiri terjadi di Batam. Sepengetahuan saya 5 tahun terakhir ini sejak ex officio ini sangat masif. Pelebaran jalan, pembangunan. Dan yang menariknya adalah tidak hanya pembangunan infrastruktur. Di data BPS terakhir tentang indeks pembangunan manusia, Batam itu tertinggi di Kepri, 78%. Gitu. Sehingga kemampuan leadership ini sangat penting. Dan kalau kita bicara track record, Kepala BP Batam sejauh ini belum pernah kalah dalam kontestasi pilkada. Misalnya Pak Ismet. Pak gitu kan. Lukita kalah kemarin. Pilkada Kepri, Oke, konteks Pilkada Kepri, Kepri, ya. konteks Kepri seperti itu. Sehingga kita juga harus bisa memahami ini. Artinya apa? Kepemimpinan di Batam ini menjadi satu parameter kemampuan seorang leadership mengelola kompleksivitas Batam yang merupakan miniatur Indonesia. Karena apa? Kita berbicara Batam, itu juga berbicara tentang geopolitik, Mas. Ya. Gitu. Selasar langsung gitu kan pintu masuknya, seperti sebagaimana tadi Mbak Angel tadi sampaikan, orang lebih mengenal Bali daripada Indonesia, orang lebih mengenal Batam daripada Kepri, seperti itu. Sehingga memang kompleksitas leadership ini menjadi satu modal yang besar bagi Pak Rudi untuk bisa memasarkan diri dalam kontestasi pilkada khususnya di Kepri.